Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah. Memanjatkan doa kepada Allah memang tidak selalu langsung dikabulkan, bisa jadi ditunda atau digantikan dengan yang lebih baik. Ketahuilah bahwasanya Allah mempunyai cara untuk menjawab setiap doa kita. Meski tidak setiap doa bisa langsung dikabulkan, namun ada beberapa ciri bahwa doa kita terkabul. Mengutip dari pandangan Dar al-Iftah Mesir, ternyata ada beberapa tanda bahwa doa seorang itu dikabulkan. Berikut ini adalah ciri-ciri bahwa doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, seseorang yang sudah berdoa hatinya akan menjadi lebih bersih dan luruh. Adapun ciri kedua adalah saat doa seseorang dikabulkan, maka dia akan merasakan kesejukan dan ketenangan. Dan ciri ketiga dan yang terakhir adalah apabila doa seseorang terkabul, maka kecemasan yang ada dalam dirinya akan menjadi hilang. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, hendaknya bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhenti untuk memanjatkan doa serta tidak berputus asa. Karena bagaimanapun juga doa merupakan sebuah senjata yang bisa digunakan untuk membuat diri kita kuat menghadapi kehidupan. Dengan demikian, semakin dekatlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala amal baik. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah senang mendengar doa-doa dari para hambanya, dan dia mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang pantas dan terbaik untuk hamba tersebut, baik dalam kehidupannya di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunda mengabulkan doa hambanya, lalu menggantinya dengan mengusir malapetaka dari hamba tersebut. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat menyimpan jawaban atas doa tersebut sampai hari kiamat. Sementara itu, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menerangkan ada kondisi dan situasi yang dapat mempercepat doa-doa dikabulkan Allah. Tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa, kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepada kamu, kecuali rasa rendah hati serta sikap membutuhkan. Semuanya ada proses, doa pun juga ada prosesnya. Dilansir dari sumber lain, 5 tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diketahui sebagai berikut. Pertama, memanjatkan doa secara berulang. Tanda-tanda doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kamu berdoa dengan perasaan yang takut, mata mengeluarkan air mata dan bergetar. Maka dari itu panjatkanlah doa dengan khusyuk, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengabulkan 3 doa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kedua, merendahkan suara saat berdoa. Saat berdoa, kamu bisa mengucapkannya dengan suara yang rendah dan samar-samar. Gunakan suara yang lembut dengan niat sepenuh hati. Hal ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ketiga, memiliki keyakinan doa akan terkabul. Setiap doa akan dikabulkan dengan caranya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan setiap harinya, baik dikabulkan di dunia atau di akhirat. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain.
Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah, maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Ahmad. Kamu harus yakin bahwa doa tersebut akan segera terkabul. Tingkatkan keyakinanmu dalam doa agar melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat dan baik. Fokus dalam berdoa hingga menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah akan membuat doamu terkabul. Mereka akan mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diberikan kecukupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipastikan orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah adalah umat Islam yang beriman. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dapat menambah kemuliaan. Kelima, ditambahnya semangat beribadah. Tanda doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang ditambahkan semangatnya dalam menjalankan ibadah. Manusia yang menjalankan ibadah dengan baik, sesungguhnya ia juga memfungsikan hakikat pencipta. Setiap manusia harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya dengan perantara doa. Semakin kita banyak berdoa, semakin tinggi juga rasa semangat kita untuk beribadah dan berdoa agar segera dikabulkan. Itu dia beberapa tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bertawakal, berdoa, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu baik di dunia ataupun di akhirat. Namun ada pun tanda khusus orang yang mendapat hidayah. Salah satunya rajin melakukan ini meski keadaannya sulit sekalipun. Petunjuk atau mendapat hidayah dari Allah adalah jalan kemuliaan yang didapat seseorang untuk selamat dunia dan akhirat. Meski demikian, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tentu bukanlah orang sembarang. Berikut tanda atau ciri khusus orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mudah dalam beribadah. Bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah tidak berat dalam melaksanakan ibadah, bahkan merasakan nikmat dan ikhlas serta menantikan waktunya ibadah. Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, bergetar mendengar nama Allah. Orang mendapat hidayah dari Allah, hatinya bergetar mendengar nama Allah dan merasa takut hingga bertambah kecintaannya kepada Allah, sebagaimana telah Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ketiga, istiqomah. Selanjutnya, sifat Allah mendapat hidayah dari Allah selalu beristiqomah dalam menjalankan setiap ibadah dan berusaha menjaga konsistensi ibadahnya, bahkan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dari Abu Ammar, dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah As-Sakafi radhiyallahu anhu, yang berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim nomor 38, Ahmad nomor 384 hingga 385, At-Tirmizi nomor 2410, An-Nasa'i dalam As-Sunnanul Kubra nomor 11.425, 11.426, 11.776, Ibnu Majah nomor 3.972. Selanjutnya, Ad-Darimi nomor 298, atau Broni dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 6.396, 6.397, 6.398, atau Yalisi nomor 1.327, Ibnu Abi Hashim dalam As-Sunnah nomor 21 hingga 22, kemudian Ibnu Abi Dunya dalam Asam nomor 7, Al-Hakim nomor 313, Ibnu Hibban nomor 938, 5.668, 5.669, 5.670, 5.672, At-Ta'liqatul Hisan, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 4.572, 4.574, 4.575, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah nomor 16. 4. Berusaha menghafal Al-Quran. Untuk orang yang mendapat hidayah dari Allah akan berusaha untuk menjadi seseorang penghafal Al-Quran.
Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan, namun orang itu akan terus berusaha agar mampu menghafal sedikit demi sedikit, karena tahu bahwa Al-Quran mampu memberikan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Semakin banyak hafalannya, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud 2240, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Kelima, rajin sedekah. Hidayah akan membuat seseorang menjadi lebih sering melakukan atau rajin sedekah. Bahkan walau ia dalam keadaan sulit sekalipun, ia tidak akan segan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarok atau senang, dan pada saat lorok atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. 6. Menjauhi maksiat. Orang yang mendapat hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Allah berfirman, yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Ketujuh, selalu memperbarui tobat. Hidayah tentu hanya datang pada mereka yang bertobat, dan mereka akan selalu memperbarui tobatnya. Istighfar adalah makanan mereka sehari-hari. Allah berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Bahkan meskipun ia telah melakukan banyak amalan, ia akan terus bertobat karena takut dosanya terlalu banyak di masa lalu. Itulah 7 tanda atau ciri khusus orang yang mendapat hidayah dari Allah. Semoga kita semua mendapat hidayah dan menjadi orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 7 golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia banyak yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah, paling tidak 7 golongan manusia berikut ini. Pertama, orang-orang yang lalai. Mereka adalah golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah. Oleh karena di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan lagi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi atas diri-diri mereka masa untuk bertobat. Niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benar kerugian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108 hingga 109. Kedua, golongan setan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedang mereka berkawankan setan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya setan itu menghiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh daripada rahmatnya.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19. Ketiga, berburuk sangka kepada Allah. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki, dan itulah seburuk-buruk prasangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun. Jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fusilat ayat 23. 4. Mengada-ngadakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa adalah ia yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik, sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiadalah pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekehendaknya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 94. 5. Aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri, atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri, walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29 hingga 30. 6. Mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah kamu mengikuti pemimpin yang zalim, yang tiada hendak berlaku di antara sesama kamu, dan yang menyerui kamu untuk terjun kepada lembah kebinasaan. Karena sesungguhnya ia adalah musuhmu, maka hendaklah kamu menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Namun jika ia masih bersikeras dengan atas apa-apa yang ada padanya, niscaya binasalah kamu sebelum itu, sedang ia adalah orang yang paling buruk di sisimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. 7. Percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan suatu putusan itu atas kamu, bahwa yang sedemikian ini dan sedemikian itu, maka beginilah hukumnya. Namun sebahagian kamu lebih menyukai untuk mengingkari putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kamu lebih menyukai segala putusan yang batil yang ada pada manusia, sedang kamu berkata bahwa itulah suatu putusan yang sebaik-baiknya. Firman Allah, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan di antara kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang-orang yang percaya kepadanya yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 52. Akibat daripada mereka yang senantiasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya adalah mereka yang termasuk pada golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Oleh karena mereka telah berlaku zalim sesama mereka, sehingga mereka memperoleh siksa lagi azab yang kekal dan selama-lamanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.